Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat beriman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang karamah Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, salah seorang pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Pada kali ini kita akan berbagi cerita tentang cara Kiai As'ad Syamsul Arifin menginsafkan para preman di Situbondo. Kiai As'ad Syamsul Arifin yang merupakan seorang pengasuh pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo dan juga seorang pendiri Nahdlatul Ulama, merupakan seorang ulama karismatik yang menjadi panutan dari ulama-ulama di Indonesia. Beliau juga dianugerahi sebagai seorang pahlawan nasional pada tahun 2016 atas keputusan Presiden Republik Indonesia Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin yang merupakan seorang pembawa pesan dari Syekhona Kiai Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari di Jombang sebagai isyarat akan lahirnya Jam'iyah Nahdlatul Ulama, merupakan salah satu santri yang mendapat perhatian khusus dari Syekhona Kiai Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Beliau sebagai seorang ulama tidak hanya menguasai ilmu-ilmu keagamaan, tapi juga sangat mumpuni di bidang ilmu bela diri. Bahkan penguasaan beliau pada tradisi silat lokal membuat posisi Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin sangat disegani, bahkan oleh para jawara kampung di daerah Situbondo sekalipun. Meski demikian, Kiai As'ad sama sekali tidak pernah menggunakan keunggulan ilmu bela dirinya untuk melakukan dakwah. Bahkan kemampuannya yang sudah di atas rata-rata tersebut sangat jarang sekali dikeluarkan untuk menggertak para preman yang berada di sekitar pesantrennya. Reputasi Kiai As'ad sebagai seorang jawara sudah membuat ciut nyali para preman yang ada di sekitarnya. Sebagai seorang kiai, Kiai As'ad tidak menggunakan cara berdakwah yang lazim sebagaimana dilakukan oleh ulama-ulama lainnya. Misalnya dalam urusan pencurian sandal di masjid. Hilangnya sandal jemaah merupakan hal yang umum terjadi. Dalam dunia pesantren ada istilah untuk membahasakannya, yakni ghasab atau meminjam barang milik orang lain tanpa izin dari yang memiliki barang tersebut. Pada saat itu, kehilangan sandal yang berada di masjid di tempat Kiai As'ad biasa melakukan sholat berjemaah ternyata semakin masif dari waktu ke waktu. Sebab yang mengikuti sholat berjemaah tidak hanya para santri yang ada di dalam pesantren, tapi juga warga sekitar yang tentunya juga terdapat dari golongan preman. Jumlah sandal yang ada di luar pelataran serambi masjid sangat berjubel jumlahnya, tentu dengan beragam merek dan model yang lebih bagus dari sekedar sandal jepit ataupun bakyak yang biasa digunakan para santri. Jika sudah seperti itu, kadang yang terjadi adalah pencurian sandal, baik karena kebetulan ataupun memang diniatkan sejak jauh-jauh hari. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pada suatu ketika
Di saat melaksanakan sholat Jumat, Kiai As'ad mendatangi salah satu dedengkot preman untuk mengatasi permasalahan yang cukup meresahkan. Beliau berkata, "Sandal jemaah di masjid ini sering hilang kalau sholat Jumat. Saya bisa minta tolong untuk mengamankannya agar tidak hilang?" Tanya Kiai As'ad kepada preman tersebut. Kemudian dedengkot preman yang diajak berbicara justru senang ketika Kiai As'ad mau berkunjung dan sama sekali tidak takut karena ilmu bela diri yang dimiliki oleh sang kiai. Bahkan di dalam lingkungan di sekitar pesantren, Kiai As'ad memang biasa menjadi seorang sosok yang sangat dihormati sekaligus sangat disegani, karena apabila melawan beliau ada keyakinan akan mendapatkan kualat. Hal tersebut ternyata juga dirasakan oleh si preman. Dia dengan senang hati dan tidak keberatan untuk melaksanakan apa yang diminta oleh Kiai As'ad. Si preman berkata, "Gampang itu Kiai, paling yang mencuri ya masih anak buah saya, biar saya yang jaga." Tanggap si preman dengan bangganya karena dipercaya dan merasa berguna bagi masyarakat. Pada akhirnya pembicaraan itu diakhiri dengan kesepakatan. Si preman tidak apa-apa tidak ikut sholat Jumat. Toh dia juga tidak pernah sholat sebelumnya, tetapi ia akan menjaga setiap pasang sandal yang ada di luar pelataran masjid sepanjang sholat Jumat berlangsung, terutama saat sholat Jumat sudah berakhir. Waktu sholat Jumat pun tiba. Si preman datang dan berjaga-jaga di dekat masjid. Benar saja, sejak kehadiran dedengkot preman tersebut, tidak ada sandal lagi yang hilang. Barangkali jemaah yang ingin sekedar menukar atau memang berniat untuk mengambil sandal jemaah lain yang lebih bagus, menjadi khawatir dan merasa diawasi oleh si dedengkot. Penjagaan tersebut terus berlanjut sampai pada sholat Jumat yang keempat, atau sudah berjalan sekitar 1 bulan. Lama-kelamaan si preman merasa ada yang aneh. Sebagai sosok yang punya pengaruh dan ditakuti banyak orang di kampungnya, si preman merasa menjaga sandal merupakan pekerjaan hina untuk level sekelas dirinya. Untuk itu si preman menghadap Kiai As'ad untuk melakukan protes terkait kesepakatan yang dianggap merugikan dirinya. Si preman berkata, "Masa saya harus jaga sandal tukang becak, penjual kacang goreng, dan orang-orang remeh seperti ini?" Gugat si preman. "Justru harusnya orang-orang ini yang jaga sandal saya, bukan malah sebaliknya." Mendengar pernyataan si preman, Kiai As'ad malah balik bertanya, "Kalau sampean ikut sholat Jumat, terus siapa yang harus jaga sandal?" Tanya Kiai As'ad. Si preman pun tambah bingung. Dia berpikiran, betul juga apa yang dikatakan Kiai. Sampai akhirnya si preman memiliki ide. "Tenang Kiai, saya punya banyak anak buah, biar mereka yang menjaga. Saya akan ikut sholat," katanya sambil berbangga diri karena sandalnya bakalan menjadi sandal yang dijaga dan dirinya akan terbebas dari tugas yang terkesan meremehkan statusnya sebagai kepala preman. Mendengar jawaban tersebut, Kiai As'ad tanpa pikir panjang langsung menyetujui dan membuat kesepakatan baru dengan si preman. Proses yang sama berlanjut secara berkesinambungan. Si preman mengajak salah satu anak buahnya
dan memintanya untuk menjaga sandal. Sampai beberapa sholat Jumat, si anak buah tersebut akhirnya juga menjadi jengkel. Masa preman disuruh jaga sandal? Gugat si anak buah yang juga ingin sandalnya dijaga. Dari situlah pada akhirnya si dedengkot preman meminta si anak buah untuk mencarikan pengganti untuk menjaga sandal. Hingga akhirnya golongan dari para preman tersebut dengan sendirinya mendapat tugas untuk berganti menjaga sandal dari para jemaah. Sampai akhirnya secara berangsur-angsur preman yang ada di sekitar lingkungan pondok pesantren menjadi ikut-ikutan sholat Jumat, meskipun karena alasan yang cukup sepele, ingin sandalnya dijaga orang lain. Demikianlah kisah inspiratif dari Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo dan pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama rahimahullah, Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin.